Kobaran api yang berada di sumur rakyat ilegal di Desa Gandu, Kecamatan Blogorejo, Blora, Jawa Tengah belum padam. Api berada di atas titik sumur di tengah permukiman warga. Berbagai cara dilakukan petugas untuk memadamkan api yang keluar dari sumur minyak ilegal milik rakyat Dukuh Gendono di Blora, Jawa Tengah. Petugas mengerahkan 4 alat berat untuk membuat tanggul guna melokalisir api. Sejumlah kendala ditemui petugas dalam upaya pemadaman api. Salah satunya akses menuju lokasi yang sulit dan masih tingginya tekanan gas yang keluar dari sumur. Akibat kebakaran ini, 3 warga tewas dan 2 lainnya mengalami luka bakar. Polisi juga sudah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Sudah memeriksa hampir 12 saksi, baik itu dari warga setempat ataupun dari perangkat desa dari Gandu, Blogorejo. Kalau keterangan saksi mungkin apa dan sebenarnya awal penyebab ini? Untuk penyebab awal mula kebakaran kami masih dalami, namun demikian dari cerita yang disampaikan dari para saksi bahwa memang api itu berasal dari aliran sungai atau dari bawah, kemudian mengarah ke sumur minyak. Akhirnya terjadi kebakaran di sumur minyak. Sementara warga masih mengungsi di tempat pengungsian di Balai Desa Gandu. Para pengungsi merasa nyaman berada di pengungsian karena merasa lebih aman. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Sebuah rumah milik DPO Polda Jawa Timur meledak di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sumber ledakan yang diduga berasal dari bom ikan melukai penghuni rumah yang juga tengah diburu polisi. Tim Gegana Polda Jawa Timur menyisir rumah Sundari di Desa Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Atap rumah ini rontok akibat dahsyatnya ledakan bom ikan atau bondet yang cukup dahsyat. Meski demikian, warga tak mengerti persis kronologi meledaknya bom untuk mencari ikan tersebut. Warga hanya tahu Mustafa yang tinggal bersama neneknya di rumah itu mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Tak hanya itu, polisi juga menemukan bahwa Mustafa adalah salah satu DPO kasus curanmor Polda Jawa Timur yang tengah diburu. Ada satu korban diduga memang pemilik dari hendak ini. Terus kemudian ini kami juga koordinasi dengan Gegana Polda Jatim untuk penanganan pertama TKP. Karena kan ini mengenai hendak, jadi harus steril dulu. Setelah itu Inafis melakukan olah TKP dan kita nanti juga pasti lidik mengenai asal-usul barang hendaknya. Saat ini polisi masih menjaga ketat lokasi ledakan. Polisi juga menjaga ketat rumah sakit tempat Mustafa mendapatkan perawatan intensif. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, Baris Krim Polri resmi mengumumkan hasil tes DNA antara Ridwan Kamil dengan selebgram Lisa Mariana dan juga anaknya. Dari hasil pemeriksaan, anak Lisa Mariana tidak memiliki kecocokan atau non identik dengan DNA Ridwan Kamil. Pusdokes Polri telah melakukan serangkaian pemeriksaan dan analisis DNA antara mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Lisa Mariana, dan anak Lisa berinisial CA. Hasil tes DNA menunjukkan CA bukan anak biologis RK, karena hasil pemeriksaan menunjukkan separuh DNA anak CA cocok dengan separuh DNA Lisa Mariana, namun DNA CA tidak memiliki kecocokan dengan DNA Ridwan Kamil. Tes DNA dilakukan terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan RK dengan terlapor Lisa terkait tuduhan Lisa bahwa RK merupakan ayah dari anaknya. Pers lagi, saya sudah selesai ya. Oke. Sementara mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Lisa Mariana kompak tidak menghadiri pengumuman hasil tes genetik dan juga DNA di Gedung Barreskrim Polri Jakarta. Keduanya diwakili oleh kuasa hukum masing-masing. Kuasa hukum Lisa Mariana, John Boy Nababan, mengatakan kliennya tidak bisa hadir karena ada aktivitas yang tidak bisa ditinggalkan. Sedangkan kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar, mewakili Ridwan Kamil menerima hasil tes DNA apapun hasilnya dan akan bertanggung jawab.
Selain itu pemirsa, alasan tidak hadirnya Ridwan Kamil dikarenakan ada agenda lain dan tidak bisa meninggalkan tugas. Pemirsa, perseteruan Lisa Mariana dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berlangsung sejak Maret 2025. Lisa Mariana menuding RK sebagai ayah kandung dari anak perempuannya. Bareskrim Polri melakukan tes DNA terhadap Ridwan Kamil, Lisa Mariana, dan juga CA, anak perempuan Lisa Mariana pada 7 Agustus lalu. Kuasa hukum Ridwan Kamil menyebut tes DNA merupakan inisiatif kliennya untuk melawan tuduhan Lisa Mariana yang menyebut RK ayah biologis anak perempuannya. Sebelumnya perseteruan RK bermula pada April 2025 saat Lisa Mariana tiba-tiba muncul ke publik dan mengeluarkan pengakuan mengejutkan. Dengan sangat yakin, Lisa menyebut berpacaran dengan RK hingga memiliki anak dengan mantan Gubernur Jawa Barat tersebut. Dari bulan Mei lanjut ke bulan Juni saya ke Palembang diundang sama Pak RK, ya itu hubungannya udah pacaran ya gitu saat itu. Sepekan setelahnya muncul pria bernama Rafelino Tuase yang mengaku sebagai ayah biologis anak Lisa. Melalui kuasa hukumnya, Elmanik, Rafelino membantah anak Lisa Mariana yang berinisial CA sebagai anak Ridwan Kamil. Pada April 2025, Ridwan Kamil resmi melaporkan Lisa Mariana ke Bareskrim Polri atas pencemaran nama baik. Bareskrim Polri kemudian memeriksa Lisa Mariana pada 17 Juli 2025. Sementara Lisa Mariana telah terlebih dulu menggugat Ridwan Kamil secara perdata di Pengadilan Negeri Bandung dengan tuntutan hak identitas anaknya dan meminta RK membayar 10 miliar rupiah. Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia sukses menyelenggarakan pentas drama musikal Harmoni Sahabat Kila di Teater Besar Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Pertunjukan ini diperankan oleh puluhan anak berbakat yang merupakan pemenang ajang Kila atau Kita Cinta Lagu Anak dari tahun-tahun sebelumnya. Selain menyajikan cerita menarik yang dikemas menghibur, dalam pertunjukan ini juga diumumkan 3 pecinta lagu anak dan 6 penyanyi lagu anak terbaik dari ribuan peserta. Kila merupakan program tahunan yang diinisiasi Kementerian Kebudayaan untuk menghidupkan kembali ekosistem lagu anak Indonesia yang bermakna, mendidik, dan menghibur. Jadi ini adalah upaya dari Kementerian Kebudayaan dalam rangka mengafirmasi lagu-lagu anak dan menyanyi kembali lagu-lagu anak. Untuk menciptakan tentu lagu-lagu anak yang relevan dengan anak-anak Indonesia yang membawa optimisme, kemudian tentu saja membawa nilai-nilai, muatan-muatan, semangat nasionalisme, patriotisme, dan kebiasaan-kebiasaan baik dari anak-anak Indonesia. Dalam perjalanannya, Kila telah melahirkan puluhan karya yang mengedukasi anak-anak Indonesia. Kila menjadi bukti konsistensi pemerintah untuk terus menjamin ketersediaan lagu-lagu anak yang baik dan sesuai dengan peruntukan usia anak Indonesia. Dari Jakarta, Steven Patinama, Rama Romadona, iNews melaporkan.